guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng aku Yogi Prameswara, pastinya di channel kebanggaan kita semua di Yogi PR Official. Jadi kali ini aku mau jalan-jalan ke salah satu tempat terindah yang ada di daerah Palabuhan Ratu. Aku mau jalan-jalan ke Curug hari ini, mau sekedar nge-review aja. Katanya lagi sedang ada curug yang sangat mempesona di daerah Palabuhan Ratu. Oke. Untuk sebelum itu jangan lupa, aku mau ngingetin jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku nanti biar channel aku lebih bermanfaat. Oke guys, kita lanjut aja. Ini biar nggak tambah siang. Cekidot, tetap ikutin kita terus. Bye bye.
Oke guys, jadi sekarang tuh kita udah nyampe di apa ya? Ini tuh di Kampung Cisantri namanya. Jadi kita mau ngelihat curug, tapi nggak yakin sih. Soalnya di curugnya itu bukan, karena sekarang itu musim kemarau gitu guys. Jadi biasanya kalau curug ini tuh kalau kemarau kayak gini tuh suka nggak ada airnya gitu. Jadi suka kerennya kalau ada di musim penghujan. Jadi guys, hari ini tuh kita lagi ngebolang, nggak tahu kemana. Tapi sepertinya tidak ada kehidupan guys di sini. Sekitar beberapa kilo lagi sih, sekitar beberapa menit lagi kita untuk menuju ke Curug Semar. Jadi jalan itu kayak gini guys. Oh, itu kayak bekas dibakar gitu guys. Wow. Oke guys, jadi sekarang kita baru nyampe di gerbang utamanya. Lumayan agak jauh dari jalan raya untuk nyampe ke sini. Sekarang di sini udah ada tulisannya, selamat datang di Curug Selamat datang di Curug Semar, Kampung Cisantri, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan. Jadi ini tuh salah satu tempat yang masih berada di jalur Sabuk Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu guys, gitu. Oke. Sebelum penasaran, kita lanjut lagi. Kita cari tahu gimana keadaan di atas. Oke. Oke guys, kita udah nyampe. Ini kayak rumah gubuk-gubuk, kayaknya gubuk di kebun gitu ya guys. Jadi ini tuh gambarannya kurang lebih kayak gini nih kalau digambar ya. Curug Bayunyang. Kok Bayunyang? Tadi itu namanya Curug Semar, tapi di sini namanya Curug Bayunyang. Entahlah kayak gimana mungkin. Tapi nggak ada orang sih. Cuman nanti kita kalau ada orang kita harus cari tahu informasi yang ada di sini, apa aja sih yang ada di sini. Mengupas dari Curug Semar jadi Curug Bayunyang. Agak sedikit aneh juga guys. Yuk kita lanjut.
Habisnya di sini masih sepi, masih alami, belum ada sampah sedikit pun. Terus dan kita harus naik satu lagi. Oke, biar nggak tambah penasaran, ayo kita lanjutkan. Obatin di jalan. Itu bahasanya motor kan. Jauh, oke. Oke guys, ini jadi baru gambaran lagi. Ternyata di sini baru ada gerbang kedua lagi. Wisata alam Curug Semar Santri Sanggrawayang. Asli guys, emang tempatnya ini indah banget, cuman agak lumayan menguras tenaga juga dari jalan raya untuk masuk ke dalam sini lagi. Terus tempatnya masih sepi, nggak tahu ada orang atau enggak, mungkin. Tapi sepertinya sedang ada kehidupan di sana. sedang ada orang. Jadi harus capek. Jadi kita tengok lagi aja guys. Ayo udah keletik. Pemandangannya ada. Ayo udah. Video Ben. Mu. Bisa ngomong aja. Oh, batu-batu gede guys. Jong. Ada orang guys. Wah. Saat Oke guys, jadi sekarang aku udah nyampe di lokasi. Udah nyampe di lokasi. Kata orang-orang katanya kesini itu kalau musim kemarau itu pasti airnya dikit. Bisa dilihat di sana, emang airnya lagi surut. Mungkin karena ini efek dari kemarau juga guys. Tapi di situ ada yang sedang ngaji atau enggak tahu sedang apa. Tuh, setuju kan? tuh, ya.
Jadi kamera. Tuh, ini kan. Jadi di sana itu ada yang sedang ngaji. Nah, nggak tahu. Aku justru penasaran itu kan. Dari tadi sepanjang jalan dari jalan raya sampai jalan sini nggak ada kehidupan sama sekali. Tapi pas kita nyampe di lokasi udah ada bakar-bakar kemenyan guys. Terus udah ada yang komat kamit itu baca-baca kayak gitu. Jadi agak membuat mistis tersendiri sih, tapi dibalik kesejukan ini. Tapi kalau misalkan diberkenankan kita untuk bertanya lebih lanjut, kita cobain dulu aja ke sana. Kita mau bertanya, siapa tahu boleh. Yuk guys. Oke ya. Oke guys, jadi kita sekarang baru aja nyampe, tapi di sini kelihatannya banyak anak-anak, nggak tahu lagi ngapain. Biar nggak terlalu tegang, kita tanyain lagi aja ke anak-anaknya. Baik teman-teman. Kamera. Abis dari mana ini? Abis dari Curug. Perkenalan dong satu perwakilan. Oke, yang ini namanya siapa? Aldi. Oke deh, kamera dekat. Aldi orang mana? Cisantri. Orang Cisantri. Yang di bawah kan ya? Yang dekat pantai. Ini dari tadi tuh, dari bawah ke atas. Lagi pada ngapain? Lagi mancing atau kayak gimana? Lagi nangkep udang. Oh, lagi nangkep udang guys. Emang sih banyak udang di sini. Oh, kalau musim udang tuh kayak gimana emang di sini? Pas kemarau aja, apa lagi musim penghujan? Musim kemarau. Oh, musim kemarau. Oh ya, boleh ya di video. Ganggu nggak? Oke, jadi teman-teman, Aldi ini adalah salah satu anak-anak penduduk lokal di sini ya. Jadi mereka itu sedang berliburan gitu, menikmati masa-masa kecilnya gitu. Sama kayak aku sih, sebagai orang sini juga udah lama jarang kesini ya. Aku tuh pergi dari sini tuh waktu kelas berapa ya? Udah lulus SMA gitu. Udah pergi. Nah sekarang baru balik lagi ke sini, ke kampung halaman gitu. Oke. Makasih ya teman-teman udah mau masuk video. Oh ya, yang ini namanya siapa? Aldi ya? Kalau yang ini? Dede. Yang itu? Adrian. Yang ini? Oh, Agun. Ini baru kelas berapa ya? 6. Oh, baru kelas 6. Oke, makasih ya teman-teman. Udah, dadah. Dah. Oke guys, jadi itu tuh adalah salah satu perbincangan aku sama teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mau kesini, datang aja ke sini. Emang tempatnya bagus banget kok. Tempatnya luar biasa. Cuman aku tuh gagalnya di sini, alat-alatnya nggak kebawa semua gitu guys. Jadi cuma ada ya seadanya aja gitu. Oke, lanjut. Teknonya kan itu, kan ganggu makan. Tuh. Kebas.
kita udah nyampe di lokasi di Curug Semar. Jadi sekarang kita mau bertanya-tanya mengenai seputar curug yang ada di sini, asal usulnya kayak gimana, tempatnya kayak gimana. Nah, sekarang kita di sini udah ditemani sama Kang Ari ya. Jadi lebih kita lebih enak manggilnya Bapak Kang apa aja. Boleh lah. Kang Ari aja ya, lebih biar lebih tradisional. Pak, jadi kita tadi tuh dari bawah ya, dari jalan raya, lumayan agak jauh juga ya ke sini, Ya, tapi lumayan jauh juga ke sini. Terus tadi tuh emang kayaknya nggak bakal ada orang gitu di sini tuh, tapi ternyata di sini banyak gitu ya Pak. Tapi mengenai dari bukan terkenal sih, kayak sebuah viral gitu dari Curug Semar tuh dari kapan Pak? Curug Semar kalau ditemukan ya awal tahun 1802. 1902. 1802 1802. ya, dibuka untuk umum tahun 2000 1 Januari dibuka untuk umum wisatanya, karena ini kan dua versi, ada wisata ada spiritual. Gitu. Dalam spiritual Kayak berarti kayak yang dilihat tadi ya, misalkan kayak dari bawah, tapi mohon maaf ya Pak, ya. tadi pas nyampe ke sini tuh ada sedikit kaget sedikit gitu tadi, Ya. ada yang sedang baca-baca gitu. Jadi boleh nggak kalau kita nanya kayak gitu? Boleh. Jadi itu tuh konsepnya, bukan konsepnya sih, tujuannya untuk apa sih Pak? Nah, kalau yang ke Semar ini itu kan karena kita ini daerah budaya, ya, Daerah tradisi. budaya, Jadi setiap orang ke sini kan banyak tujuannya. Ada yang dia itu mengekspresikannya, ada dengan berfoto, ya kan. Ada yang melihat alamnya dengan secara keindahannya. Ada lagi juga yang dibalik itu orang-orang dari jauh itu dia ini ingin mencari ketenangan ini kan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Ya, berdoa itu dia sesuai dengan kepercayaannya. Misalnya dia tabur bunga, ya kan, minta sesuatu gitu. Minta sesuatu itu kepada sang pencipta, cuman ya lokasinya di sini. Oh gitu. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman datang ke sini jangan salah mengartikan ya. Misalkan kalau teman-teman baru pertama kali datang ke sini terus melihat Kang Ari sama bapak-bapak yang lain sedang gimana-gimana, ya jadi jangan berpikir sesuatu. Jadi ini tuh lebih kayak ke budaya lagi ya Pak. Jadi lebih mengangkat ke budayanya gitu. Terus Pak, kalau dari sesuai penamaan kan tadi agak sedikit bingung juga pas yang di gerbang pertama tuh selamat datang di Bayungyang. Haredang. Terus Bayungyang. Terus pas udah kesini lagi ke yang gerbang keduanya itu namanya Curug Semar, yang Semar ya. Ya, di Semar. Jadi ini tuh fix aslinya tuh Curug Semar apa Curug Bayungyang? Kalau curug ini kan awal namanya Curug Gelodok Panto Gunung Semar. Karena lebih populer di tahun 2000 itu namanya diganti menjadi Curug Semar karena ada namanya Gunung Semar. Singkat Curug Gelodok Panto Gunung Semar. Panto Gunung Semar. Dan lebih tertenarnya Curug Semar. Oh, lebih Curug Semar ya. Tapi Pak, sudah 20 tahun. Kalau diganti sih enggak, cuman tenar Gunung Semar, Curug Semar. Gitu. Ya itu Curug Gelodok Pintu Gunung Semar gitu. Oh, gitu. Tapi pasti di balik kayak di balik sebuah nama itu pasti nggak sembarangan kan ya Pak? Masyarakat itu maka dari dulunya Curug Gelodok Pintu. Masyarakat memberikan nama itu pasti nggak sembarangan. Terus kok dari asal usul dari Curug Gelodok Pintu itu kayak gimana sih Pak? Gelodok itu kan kalau bahasanya sebuah tangga ya, tangga menuju pintu. Nah, makanya dari orang dulu sebelum kita yang megang itu kan namanya ini kan mistis ya, kita bisa melihat budaya spiritual itu bahwa semua orang yang mempunyai sistem mati kesulitan apapun yang dalam dirinya, ya dia berdoa di alam ini memohon kepada sang pencipta agar ada pencerahan ketenangan dalam hidupnya. Gitu aja sih, seperti itu. Tapi sekarang lebih tenarnya Ke wisata. Sama namanya juga lebih ke Curug Semar gitu ya, masyarakat Semar. lebih Semarnya. Tapi biasanya masyarakat ini Pak jadi lebih
kayak salah mengartikan gitu. Jadi misalkan kan emang kalau dari ujung pertigaan yang dari Bojongkopo ke sampai perbatasan Geopark Cilecu tuh, jadi orang-orang tuh lebih menyebutnya itu loji gitu. Jadi secara lebih spesifiknya tuh Curug Semar tuh emang ada di loji apa masih ada punya kayak desa lain gitu, apa masih bersatu sama loji? Nah, kalau masuk Semar, sebenarnya kan namanya kan Kampung Cisantri ya, Oh, lebih di kecil ya Kampung kan. Kampung Cisantri, RT 02, RW 03, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan. Jadi kalau lebih populer memang karena dulu sebelum desa ini dipekar, itu kan dari mencakup, karena terkenalnya masuknya ke loji itu karena jalan lintas mungkin, karena kan lintas loji Pelangpang kan, seperti itu. Tapi kalau sesuai dengan desanya ya tetap di Desa Sangrawayang. Oh, Desa Sangrawayang. Lebih detail secara fisik. Formal ya, Formalnya Desa Sangrawayang. Oh gitu, berarti emang jadi kayak Desa Sangrawayang itu berarti hasil dari pemekaran juga ya? Ya, dari Kertajaya. Dari Kertajaya. Oh, dari Cihaur dulunya. Dulu Cihaur. Desa Cihaur. Cihaur dipecah. Desa Kertajaya. Kertajaya tahun 78, Mekakan lagi. sekarang 2011 Sangrawayang. Oh berarti si antar desa tiga itu tuh berarti masih awalnya Cihaur gitu ya, Ya, Pak? Cihaur. Sama Cihaur dimekarkan lagi jadi Kertajaya, Kertajaya dipekar lagi di Sangrawayang. oh jadi Sangrawayang. Oh berarti itu desa-desa yang ada di sini tuh hasil dari pemekaran ya? Iya, Pak? pemekaran. Berarti desa induknya ada di Cihaur gitu ya, yang Ya, dulunya? ya, Cihaur. Oh, gitu. Nah jadi teman-teman, buat teman-teman tuh jadi jangan salah mengartikan ya. Jadi Curug Semar itu berada di Kampung Cisantri. Kampung Cisantri, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah jadi jangan salah mengartikan ya teman-teman, harus tahu nih. Kalau misalkan main tuh jangan sampai main aja, tapi cuma harus tahu kayak gimana ya tempatnya, karena harus positif gitu. Terus keunikan di sini tuh selain itu ada lagi nggak sih Pak keunikan yang bisa kayak ditawarkan dari sini gitu buat masyarakat luar? Kalau satu keunikannya mungkin karena kan kalau malam itu kan banyak makhluk halus seperti itu. Halus. Ya, makhluk halus yang kita kasat mata. Nah, kalau secara alamnya sudah dilihat dengan kasat mata kan keindahannya, cuman orang tertentu yang melihat itu. Masih ada apa yang berkulitnya itu orang kadang terkejut melihat sesuatu yang di luar nalarnya, itu yang paling Semar yang berbeda dengan air terjun yang lain tuh begitu keunikannya. Berarti masih kental kayak lebih ke tradisinya banget. Ya, istilah budayanya kan. Berarti kan di sini tuh kayak tempat tuh kayak lebih sakral gitu ya Pak. Terus ada nggak sih Pak larangan-larangan buat teman-teman yang lain atau wisata-wisata yang mau penasaran datang ke sini gitu, kayak kita datang ke sini nggak boleh apa, nggak boleh kayak gimana gitu? Satu, kalau di sini tuh nggak boleh mandi telanjang bulat. Nggak boleh tanya. Kalau orang lagi perempuan lagi Datang bulan. nggak boleh mandi. Segitu aja ya, segitu aja. Dua aja guys ya. Jangan teriak-teriak gitu ya. Berarti harus tertib ya Pak, Iya. harus sewajarnya aja guys kalau main ke sini. Berarti kalau yang datang bulan nggak boleh, Ya, terus Nggak boleh telanjang terlalu. nggak boleh Telanjang bulat mandi. nggak boleh mandi. Terus kalau dari sampah itu pasti wajib ya Pak, nggak boleh Nggak banget. boleh buang sampah sembarangan kalau itu. Jadi terus Pak masih unik sih di sini. Terus jadi kalau ini tuh emang resmi real dari Pemda apa dibangun oleh masyarakat sendiri atau kayak gimana? Ini kan dibangun oleh saya kan, Ari. Oh Pak Ari. Ya, Langsung ya. dari mulai jalan semua kan, dari mulai pemilik tanah, saya bebaskan lahannya berwarga, saya beli gitu kan. Dari dulu Bang. Jadi kita kalau Curug Semar ini dibangun memang pribadi, tidak ada sedikit pun dari bantuan siapapun. Dari desa pun Nggak ada. nggak ada. Total nggak ada. Saya sudah ngajukan dan nggak ada respon, ya udah bangun aja sendiri, karena kalau menurut saya sih ketika potensi alam ini harus dikembangkan sesuai dengan apa namanya mengembangkan potensi aja. Gitu. Berarti kalau misalkan kan belum ada bantuan sedikit pun dari desa kayak gitu. nggak Berarti itu gimana Pak? Ya kalau menurut saya sih ya memang kalau menurut saya pribadi ya kalau toh kita udah ngajuin nggak ada respon ya biasa saja. Nggak, kalau alam masih yang penting juga masih bisa gitu. dikembangkan, dirawat, kita masih mampu bisa membangun. Dan mungkin di sisi lain ada rezekinya masih bisa bangun WC, bisa tangga basement gitu ya. Jadi ini Ada yang peduli gitu.
Jadi buat teman-teman, buat pemerintah khususnya di Simpenan kayaknya menurut saya ya, jadi mencoba didengarkan deh ya inspirasi dari para masyarakat. Sebetulnya Simpenan itu unik loh teman-teman. Jadi selain mempunyai kekayaan alam, terus dari unsur budaya juga ada, cuman ya mungkin yang membuat dari kayak Simpenan kurang apa ya namanya, kurang booming seperti kecamatan-kecamatan lain yang ada di Sukabumi, mungkin dari bisa jadi dari kayak pemerintahan juga ya Pak, benar cuek. lebih cuek, padahal masyarakat udah berantusias untuk membangun Betul lah, segala kalau fakta itu nggak ini. fakta. Saya udah ngomong ke camatnya dulu ke Gunawan, nggak ada respon. Gak ada respon juga ya Pak. Nggak ada. Sekarang camatnya masih gitu. Ganti sekarang ganti apa? Oh. Apalagi saya namanya. Memang kalau Pak Camat mah kalau ada patapnya banyak potensi aja, harus yang digali gitu aja. Kalau ada itu cerita banyak potensi kalau Begitu kalau menurut saya mah seperti itu. Tapi ada nggak sih Pak misalkan untuk apa sih? Apa ya namanya? Kayak mengajukan lagi gitu ke pihak Ya kita pemerintah gitu. udah jenuh gitu. Jenuh. Jenuh kan sebenarnya dia tuh tahu, dari desa pun tahu ini ada potensi, saya ini orangnya berpotensi, orangnya saya itu pasti kalau mengembangkan itu kan fakta, tapi ya kalau ada anggaran kan bikin dari daerah lain. Jadi gimana ya, saya pernah bingung saya juga. Capek sendiri. Ya, bingung kan. Jadi Iya. bingungnya gini, jalan desa juga nggak bener kan. Iya Pak, bener. Hampir menurut saya sih dari jalan-jalan desa yang ada di Simpenan itu kayaknya parah ya Pak. Mulai Pokoknya dari- kalau untuk wisata air terjun, simpenan itu yang bangun saya, kalau di Sarawak nggak ada lagi gitu ya. Oh berarti Pak Ari itu berarti view-nya tuh kayak di Sangrawang aja, nggak dari ujung Cibuntu sampai ujung Cigaru gitu? Enggak itu. Kalau Enggak. ya kita Bukan wilayah, berarti jadi ini tanah pribadi apa gimana Pak? karena pribadi ini. Tanah pribadi. Terus kalau misalkan Kang nggak ada anggaran, berarti Bapak agak, kalau nggak ada kesulitan itu gimana Pak? Kalau saya kan gini, kalau anggaran itu sih kita kadang-kadang ya dari pengunjung misalnya kan dapat, ya kan orang kan ke sini ngasih ya kita terapkan, mungkin beli semen, bikin bangun jalan gitu aja. Hasil pengunjung kembangkan ke pengunjung lagi soalnya. Oh, gitu. Lebih lebih ke fakta gitu. Nggak ngerasa kayak udah nih kayaknya lelah deh gitu. Tidak, karena Senang, satu ini kan kayak barang sendiri ya kan, Mm-mm. barang sendiri. Jadi kalau barang itu udah hobi, jadi tidak ada kata jenuh. Bahwa ada orang kalau Pencipta- enggak, ya pencipta udah alam. hobi. Jadi kalau bukan kita berarti yang menjaga siapa lagi ya Pak? Ya Kalau sekali bukan lagi kita. gitu. Kalau bukan kita gitu. Tapi Bapak terjun ke dunia seperti ini dari udah berapa lama Pak? 20 tahun. 20 tahun. Itu bareng juga sama bapak-bapak yang lain? Kalau yang Apa? kalau yang lain mungkin ngikutin, cuman kalau saya kan udah 20 tahun melanglang buana gitu kan. Saya melihat karena Semarang ini beda dengan air terjun lain, maka saya ini yang sangat Cocok banget ya Pak, cocok bagus ini. banget. Nah, Tapi selain misalkan di sini tuh selain Semar ada lagi nggak? ada lagi yang terjun? juga itu kecapi, pohon Tapi ke atasnya itu 3 lagi air terjun. itu masuk ke Sangrawayang juga? masuk Sengrawaya. Masuk ke Sengrawaya. Cuman jalannya masih belum agak jelas, Masih masih virgin. Mas Virgin ya. Kawan. Buat pemirsa boleh didengarkan, buat pemirsa buat teman-teman, buat pemerintah mohon didengar karena Simpenan itu unik, banyak masih asli sumpah. Buat teman-teman ini nggak bohong, dari sepanjang perjalanan ngelihat kekayaan alam Simpenan itu sangat luar biasa, sangat memanjakan mata, berasa di surganya dunia tuh emang bener-bener gitu, nggak abal-abal, nggak bohong. Jadi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, kita ya Pak sebagai masyarakat, sebagai pengelola agak sedikit bingung biar untuk mengembangkan. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau membantu boleh juga Pak. Boleh. Boleh. Nah buat teman-teman kalau ada yang membantu menyerahkan memberikan rezekinya boleh hubungi Pak Ari aja pasti ya. Yang Pak Ari asli sini Asli Si tukang Di darah mana? sini. di bawah dekat itu dekat Lojuwood. iya. Oh dekat Depan Lojuwood. itu pas
berarti dari kecil dari kaki buyutmu dari dulu. Bangsa juga ini kan ditemukan. Oh iya, lupa. 1802 itu yang ubah kakek saya. Ngerti nggak? Ini kan tahun 1802. Jadi ceritanya di akhir zaman nanti itu bakal banyak orang dari mana, suku apa, orang apa datang Datang ke ke sini. sini. Nah, Pokoknya benar, Kalimantan, benar. Sumatera, Belanda, Jepang ini internasional pengunjungnya. Iya, Argentina, ada di Turki, ada di Brazil, India, Zealand, India. Spanyol. Pokoknya bangsa Ini banyak. udah 180 orang. Jadi gitulah orang tua itu orang tua itu bisa benar itu. Ini, Benar. orang India, Jerman, Turki. itu tuh bisa terjadi nanti di apa sih Pak? Bukan, jadi dia ini tertarik dengan sugesti alam. Ngerti nggak? Jadi ada yang menarik. Nah, tadi kan histori sejarah itu karena Semar ini kan tokoh pewayangan. Itu bakal terjadi di masa depan nanti Iya, gitu. iya. Karena Sang Rawayang ini kan akan menjadi wisata internasional. Berarti Benar. kalau seperti itu masih terkaitan nggak Pak? Kalau kan ini sama misalkan kayak yang di Kuan Yin gitu, apa Ya, beda cerita lagi? Ya kalau dari kamu biarkan ke sini sembayang kan ke sana tuh. Dia kan sembayang sini, taruh sioh di sana pakai hiyo. Itu ya keyakinan dia. Ya kita sebagai pengelola ya itu tidak mengintervensi hak prerogatif pengunjung. Mau ngapain yang penting dia masih menghormati sesuai dengan menjaga aturan. ya, jaga aja. Kalau saya sih mau ngapain selama dia tidak melanggar sesuai dengan ketentuan yang ada di negeri ini ya boleh-boleh saja. Tapi kan misalnya pesan buat anak remaja sekarang tuh emang remaja-remaja milenial khususnya mereka tuh sekarang kan lebih sukanya nongkrong di tempat-tempat hiburan di kafe yang kayak gitu ya Pak. Jadi mereka kurang apa ya namanya, kurang apa sih, kurang peduli gitu terhadap kayak alam kayak gitu. Untuk secara ini aja, secara pandangan Bapak gimana? Kalau menurut saya kan gini, mungkin peradaban peradaban manusia ini kan zaman ke zaman kan pasti berubah. Apa sih zaman now? Jadi now itu kan menghalalkan sesuatu walaupun itu bertabrakan. Kalau lihat dari pandangan saya ini, secara saya pribadi, yaitu kalau menurut pandangan saya ya bahwa anak muda sekarang ini lebih ngikutin ke tren kekinian, ikutin kekinian gitu, ke zaman, ini ikutin zaman. Nah, dengan cara menariknya, bagaimana caranya ini dari walaupun pihak dari yang terkait itu harus membuat sesuatu di tempat-tempat yang gunung begini fresh, sistematis modernisasi harusnya, lebih modern gitu kan, apa yang dibikin menarik. Jadi biar orang itu nggak liburan ke kota, jadi ke kampung-kampung, jadi dia tahu ini keanekan ragam Indonesia itu lebih indah. Yang tadi kan menunjukkan kesejukan alam ini sebenarnya sejuta indahnya luar biasa kalau saya pandang. Tapi menurut Bapak miris nggak sih Pak melihat kayak kejadian seperti itu di zaman sekarang buat khususnya buat para remaja gitu? Kalau saya lebih kepada ini ya, kepada penilaian saya sih, kalau toh memang yang miris ya tergantung kembali ke pergaulan di suatu daerahnya. Ada yang masih pengen terjaga ya kan segi budayanya, ada yang tidak ya 90% ya yang seperti itu. Ada kekhawatiran dari segi akhlak dan pergaulan, kebebasan, itu yang kebebasannya aja yang harus dibatasi sebenarnya. Kebiasaan terlalu saya uang malam kadang-kadang gitu kan, tuyul-tuyul gitu. Padahal kan jadi tempat-tempat yang seperti ini tuh jadi tanggung jawab itu PR buat para remaja juga ya Pak, buat penerusnya itu mereka harusnya. Dia kalau main tuh sopan, nggak boleh nggak apa sih kalau orang bilang cepet nggak jelas. Cincin bener kan? Iya, itu kan cicilan biasa lah. kabur-kabur sesuatu kemesraan kan nggak boleh. Gitu. Di alam ini kan sakral atau gimana kan ribet juga kita yang ngolah. Ya juga ya Kalau Pak. jadi sesuatu kan gitu. Karena kita mah saling menghormati kan sesuai dengan aturan. Bener Pak, padahal kan kalau bukan itu siapa lagi ya, apalagi remaja. Kalau misalkan yang seniornya sudah nggak ada, otomatis tempat ini bisa terjadi terbiarkan begitu saja ya Pak. Mungkin sekian sih berbincang-bincangnya dengan Pak Arya Ya, di sini. Kita boleh main Pak, boleh boleh. kayak renang itu boleh. Boleh. Cuman ingat ya teman-teman yang tadi nggak boleh yang sedang berhalangan untuk masuk ke sini, terus sama telanjang. Mandi telanjang bulat nggak boleh. main tanya bulan nggak boleh ya. Satu kurang sopan. Kurang sopan juga ya. Iya kan kalau lihat orang enak juga. Udah dilihat sama binatang-binatang.
sama masyarakat di sini gak boleh ya teman-teman, ditutup pokoknya kalau main di sini. Oke Pak, terima kasih, sangat menarik berbincang kita di siang hari ini. Semoga masyarakat kita tahu ya Pak tentang apa ya keindahan yang ada di rumahnya sendiri gitu. Sebelum mereka pergi meninggalkan rumahnya, mereka sebaiknya mengangkat kekayaan yang ada di rumahnya sendiri sebelum mengangkat kekayaan orang lain gitu. Ya, itu bagus. Oke, pesannya buat para teman-teman, buat para remaja milenial khususnya, segera sayangi, cintai lingkungan yang ada di sekitar kalian. Cintai budaya kalian juga, soalnya kalau bukan kalian, bukan kita yang meneruskan, siapa lagi yang akan meneruskan daerah kita gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa di komen, di subscribe ya teman-teman di channel di bawah ini. Terima kasih ya Pak. Oke, thank you.